pas lagi mau bangun kamar ini gitu ya, saya dapat wangsit gitu. Bikin kamar 308. Jadi memang ada satu hubungan khusus saya dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Bunga 7 apa? Pisang hijau. Di sini sih auranya kelihatan ya, kencang banget ya. Saya kayak bunyi deburan ombak gitu. Misteri kamar Hotel 308 di Pelabuhan Ratu seperti tak pernah berhenti mengalirkan cerita mistik. Kamar yang dipercaya sebagai peraduan Nyi Roro Kidul ini juga dihubung-hubungkan dengan Bung Karno. Tidak sedikit yang menjadikan kamar 308 sebagai tempat ritual. Mereka yang ingin bertemu dengan penguasa pantai selatan biasanya akan memilih bermeditasi di sini. Tapi mengapa Roy Kiyoshi bahkan sampai membuat replika kamar 308 di rumahnya? Benarkah ia sudah mendapat izin dari Nyi Roro Kidul? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dikenal sebagai selebriti yang memiliki kepekaan batin, Roy Kiyoshi memiliki kedekatan dengan hal-hal mistik. Di rumahnya juga terlihat banyak benda-benda mistis yang tidak biasa dijadikan pajangan. Dan yang paling mencengangkan, ia juga membuat replika kamar 308 yang identik dengan Nyi Roro Kidul. Halo pemirsa Ganjil Misteri, hari ini saya tepat berada di kediaman saya dan saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi kamar replika 308 di rumah saya. Yuk ikutin yuk. Nah ini dia penampakan ruangan replika 308 Nyi Roro Kidul di rumah saya. Kalau untuk lukisan-lukisannya ini saya dapatnya ini special request dan saya custom made gitu kan. Saya pengen gambarnya ini. Terus udah gitu saya minta pelukisnya untuk gambarin. Cocok gak nih kira-kira Roy? Udah gitu cocok gitu. Ya udah saya beli. Jadi beberapa lukisan juga ada dari orang juga, sumbangan dari orang. Orangnya udah nggak mau gitu lukisannya karena katanya serem di rumah. Ya udah saya ambil seperti itu sih. Inspirasinya tuh gara-gara saya kan sering bolak-balik ya mengunjungi kamar 308 di Pelabuhan Ratu gitu kan. Jadi saya mikir, oh ya udah di rumah kan juga ada kamar kosong. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu kan? Kita cari wallpapernya, kita cari lukisannya, kita cari meja sama lukisan ini juga. Akhirnya ya udah jadi deh 308 replikanya. Tentunya iya gitu. Waktu pas lagi mau bangun kamar ini gitu ya, saya dapat wangsit gitu. Saya kan manggil Dede gitu ya. Bikin kamar 308. Kayak ibaratnya kayak ngomong kayak gitu, maksudnya bikinlah kamar yang mirip
gitu dengan Pelabuhan Ratu untuk kamu meditasi sendiri di sini gitu loh. Ada semacam kayak suara itu gitu loh, bikin 308 di kamar. Itu seperti ada suara bisikan seperti itu. Roy Kiyoshi mengaku memang memiliki kedekatan dengan penguasa pantai selatan itu. Sudah sejak kecil, ia akrab dengan suasana yang beraroma Ratu Kidul. Dari dulu, ia pun sering datang ke Pelabuhan Ratu, bermain di pantai, serta berinteraksi dengan hawa metafisika di kawasan itu. Dari sanalah lahir kedekatan batin antara dirinya dengan Nyi Roro Kidul. Jadi dulu gini loh ceritanya, saya kan sering bolak-balik ke Ibu Ratu Nyi Roro Kidul ketika saya kecil gitu ya. Liburan sekolah saya dibawa ke sana, liburan Natal dibawa ke sana, liburan apapun semua saya dibawa ke sana. Jadi ketika kecil itu saya main-main di pantai gitu, itu membuat satu koneksi gitu loh antara saya, pantai, Pelabuhan Ratu dan Ibu Nyi Roro Kidul. Jadi ketika saya lagi di sana langsung kebuat satu koneksi gitu, kayak ibu dan anak jadinya lama-lama ketika saya tumbuh dewasa, saya jadi makin dekat nih dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Eksistensi Nyi Roro Kidul dalam hidup Roy Kiyoshi diakui sangat dominan. Setidaknya pada momen-momen tertentu yang genting, ia seperti mendapatkan bisikan dari Nyi Roro Kidul untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu pula yang terjadi sebelum ia ditangkap polisi beberapa waktu lalu. Kalau ada masalah gitu ya, seperti yang kalian tahu, saya kan ada kasus juga kemarin, kasus obat tidur tanpa resep itu seperti itu. Saya sebenarnya udah dapat wangsit gitu loh, untuk berhati-hati gitu. Masalahnya adalah saya itu ceroboh. Saya tidak mengindahkan pesan-pesan dari Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Makanya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul dari kecil sampai gede tuh saya diawasin gitu loh, hati-hati ini. Jadi memang ada satu hubungan khusus saya dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Roy Kiyoshi mengaku memiliki kedekatan batin dengan Nyi Roro Kidul sehingga membuat replika kamar 308 Pelabuhan Ratu. Tapi benarkah ia sering bertemu dengan ratu mistik dari pesisir selatan Jawa itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Walaupun memiliki kedekatan, Roy Kiyoshi mengakui Nyi Roro Kidul sangat jarang muncul dalam sebuah bentuk asli seperti yang tergambarkan oleh banyak orang. Kehadirannya lebih sering dalam wujud suara, deburan ombak, atau bisikan-bisikan tertentu. Jika ada suara seorang ibu, Roy yakin yang datang adalah Ibu Ratu. Kalau untuk datang sendiri langsung berwujud jeng gitu, jujur nggak.
tapi berupa suara deburan ombak, suara deburan ombak. Terus yang muncul juga adalah kodam-kodam yang lain gitu kan, kakek-kakek bersorban putih di daerah sini gitu kan. Terus suara-suara Ibu Ratu Nyi Roro Kidul sih, itu saya yakin banget suara beliau untuk mengarahkan hati-hati seperti ini, melangkahlah dengan baik, ada orang jahat sekitar kamu, seperti itu suaranya. Bener-bener suara ibu-ibu gitu loh, ya bunda-bunda gitu loh, bener-bener yang jagain anaknya seperti itu. Kamar 308 yang sengaja dibuat di rumah Roy Kiyoshi sengaja dibentuk semirip mungkin dengan kamar 308 di Pelabuhan Ratu, termasuk sesaji dan beberapa benda pusaka, serta lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul yang didominasi warna hijau. Di kamar replika yang tak kalah mistik itu, Roy juga menyimpan barang-barang bertuah lainnya. Jadi di sini ada sajian, ada dupa, ada sisir sesuai dengan namanya juga Bunda Ratu ya, biasa kan suka kewanitaan, sisir, bedak dan segala macam. Ada bunga juga, bunga 7 rupa yang biasa kita sajikan di malam Jumat, apapun malam Jumat ya, malam Jumat Kliwon, malam Jumat apapun itu. Dan ini pisang hijau kesukaan Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Dan ini ada apel, ada daun sirih, penumbuk daun sirih. Itu ibarat kata Ibu Ratu Nyi Roro Kidul tuh suka nyirih. Sisi-sisi di sini memang agak aneh ya, ada ular segala. Ini sebenarnya ular ini melambangkan satu filosofi yang unik gitu. Ular belum tentu semuanya jelek. Jadi ular ini adalah simbol proteksi di dalam ruangan ini. Jadi ini Bunda Ratu nggak minta ular di sini, enggak. Cuma saya tuh suka ular sebenarnya. Jadi ular itu melambangkan kalau misalnya dia bisa nurut sama majikan, dia akan menjaga rumah di sini dengan baik. Lantas, mengapa di kamar 308 replika milik Roy Kiyoshi tersimpan banyak keris? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berlama-lama di kamar 308 milik Roy Kiyoshi, hawa metafisika terasa sangat menekan. Apalagi selain dibuat semirip mungkin, di kamar 308 ini juga dipasang lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul berukuran besar. Agak serem sih, ini agak sedikit, ya begitulah. Bau dupanya sangat berasa sekali. Di sini ada Al-Quran, ada keris. Ini juga spesial banget, sempurna. Jadi kalau lihat matanya terus-terusan gitu ya, itu kayak hidup gitu loh. Kayak terpana dengan kecantikannya. Salah satu lukisan Bunda Ratu Kidul yang cukup kuat mengalirkan energi adalah tiruan lukisan Basuki Abdullah. Ukurannya kecil, tapi ada misteri yang dalam
dari lukisan yang sudah terlihat kusam itu. Di kalangan para spiritualis, lukisan yang satu itu memang dikenal sebagai lukisan Nyi Roro Kidul paling legendaris. Booming ya dengan lukisannya sih emang udah benar-benar jadi identitasnya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul, karena dilukis oleh Basuki Abdullah ya. Dan ini replikanya kecil gitu. Kalau yang di kamar 308 kan gede banget tuh. Kita ngelihat juga di sini banyak ular kering dan ular offset. Di sini kan memang tempatnya nyimpen pusaka mistis ya. Ada sesuatu dan ada isinya. Tapi ini aku nggak beli sendiri. Banyak kan mereka tuh nggak mau dan dihibahkan ke aku semua. Berapa ya? Ya 20-an lah ya. Keris spesial sebenarnya ada. Itu yang sebelah sini. Yang ini. Yang paling belakang, karena itu dikasih oleh ayah angkat saya, Om Freddy, dan itu keris ini keris yang ini identik dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Berada di replika kamar 308 pada saat-saat tertentu, Roy Kiyoshi merasakan suasana di Pelabuhan Ratu. Terutama jika sedang melakukan hening cipta atau meditasi dengan tingkat kehusuan yang sangat kuat. Ia bahkan sering ketakutan sendiri karena mendengar deburan ombak yang dibayangkan berukuran besar. Di sini sih auranya kelihatan nih, kencang banget ya. Saya kayak bunyi deburan ombak gitu. Agak serem sih, ombak besar. Setiap hari, Kamis malam itu kita kasih bunga fresh. Diri aku tuh pengen bikin replikanya, tapi karena kendala ruang, jadinya agak susah juga. Nggak ada ranjang di sini jadinya. Jadinya ini cuma sedikit karpet aja udah gitu. Memiliki kedekatan dengan Nyi Roro Kidul, Roy Kiyoshi sampai berani membuat replika kamar 308 Pelabuhan Ratu. Meski tidak dilengkapi dengan ranjang seperti di tempat aslinya, namun aura mistiknya sama-sama terasa kuat. Dari sinilah Roy sering mendapatkan bisikan gaib untuk meramalkan sesuatu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.